Pernah nggak sih kalian bingung jika ada masalah hukum sebenarnya harus dibawa ke pengadilan yang mana? Misalnya ada sengketa warisan, harus dibawa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama? Atau bayangin jika ada yang keberatan dengan kebijakan pemerintah, masa iya harus dibawa ke pengadilan desa? Nah, disinilah pentingnya kita tahu soal apa itu kompetensi pengadilan. Karena kalau kita salah masuk pengadilan, gugatan kita bisa ditolak, bahkan sebelum diperiksa lagi isinya. Jadi, bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi juga siapa yang berhak mengadili kasus itu. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materinya kompetensi relatif pengadilan. Jadi apa sih kompetensi relatif itu? Jadi, kompetensi relatif merupakan kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan wilayah hukum perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi relatif berbicara mengenai pengadilan di wilayah mana yang dituju untuk dalam mengajukan suatu gugatan atau permohonan. Kompetensi relatif secara umum diatur dalam pasal 118 HIR, pasal 142 RIDG, dan pasal 99 RV yang mengatur antara lain: yang pertama, gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Jika tempat tinggal tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman tergugat. Yang kedua, jika lebih dari satu tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu tergugat tersebut. Ini disebut juga dengan hak opsi. Pengecualian terhadap hak opsi ini adalah jika terdapat perbedaan kedudukan di antara masing-masing tergugat, maka gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan debitur pokok. Selanjutnya, nomor 3, yaitu dalam kondisi tempat tinggal maupun tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan penggugat atau salah satu dari para penggugat. Selanjutnya, nomor 4, jika penggugat dan tergugat telah menyepakati suatu pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan di wilayah hukum tempat yang telah disepakati tersebut. Yang kelima, jika gugatan diajukan mengenai suatu barang tetap, maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum barang tetap tersebut. Jika terdapat lebih dari satu barang tetap yang berada di lebih dari satu wilayah, penggugat dapat memilih salah satu wilayah tempat barang tetap tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memahami domisili atau tempat kediaman tergugat. Jadi, mengenai tempat kediaman tergugat sendiri dapat merujuk pada ketentuan buku ketiga, buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain, yang pertama, setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Yang kedua, perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain, disertai niat untuk pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang telah ditinggalkan maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan tersebut, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaannya. Yang ketiga, mereka yang ditugaskan untuk menjelaskan dinas umum dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakannya dinas tersebut. Yang keempat, anak dan orang yang berada di bawah pengampuan berada di tempat tinggal orang tua atau wali atau pengampu. Yang kelima, buruh yang tinggal di rumah majikan berdomisili di rumah majikannya tersebut. Halo teman-teman, kenalin nama aku Neisha dan kali ini aku akan ngejelasin tentang materi kita yang kedua, yaitu kompetensi absolut dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, kita pahami dulu, apa sih itu kompetensi absolut?
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang tidak bisa digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya. Artinya, setiap lingkungan peradilan punya wilayah kekuasaan mutlak yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Mari kita lihat dalam pengadilan negeri. Dalam kompetensi absolutnya, pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Dalam perkara perdata, pengadilan negeri menangani sengketa hutang piutang, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, sengketa kontrak, hingga warisan bagi non-muslim. Sementara, dalam perkara pidana, pengadilan negeri berwenang atas perkara pidana yang terdakwanya warga sipil, baik tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, maupun tindak pidana khusus seperti korupsi ataupun narkotika, kecuali bila undang-undang menentukan pengadilan khususnya. Bahkan, di dalam pengadilan negeri juga terdapat pengadilan khusus seperti pengadilan anak, niaga, HAM, ataupun hubungan industrial yang tetap berada dalam lingkungan peradilan umum. Berikutnya adalah pengadilan agama. Sesuai pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan agama berwenang memeriksa perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Dasar hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ruang lingkupnya kompetensi absolut ini meliputi perkara perkawinan antara agama Islam, waris, wasiat, zakat, infak, dan sebagainya. Nah, sejak tahun 2006, kewenangan pengadilan agama juga diperluas hingga mencakup ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan, asuransi, dan juga lembaga keuangan syariah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengadilan negeri mutlak berwenang mengadili perkara pidana dan perdata umum, sedangkan pengadilan agama berwenang mutlak menyelesaikan sengketa perdata Islam. Dengan memahami kompetensi absolut, kita bisa menentukan ke pengadilan mana suatu perkara harus diajukan, sehingga peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Anissa Naila, Dia Sakina dengan NIM 24101112118 ingin menjelaskan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Yang pertama yaitu tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperjelas sistem peradilan nasional yang terdiri atas peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian secara khusus mengenai kedudukan, kewenangan, dan tata cara beracara di PT UN. Selanjutnya yaitu perkara yang diadili. PT UN berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN memiliki ciri tertulis, berbentuk keputusan resmi, bersifat konkret, objeknya jelas, individual, ditujukan kepada pihak tertentu. Final, tidak memerlukan persetujuan lanjutan, menimbulkan akibat hukum, mengikat hak atau kewajiban seseorang atau badan hukum perdata. Contoh sengketa PT UN yaitu pemecatan seorang PNS oleh pejabat berwenang, pencabutan atau penolakan izin usaha, sengketa terkait SK pengangkatan jabatan, sengketa mengenai keputusan lelang atau tender pemerintah. Selanjutnya yaitu contoh putusan. Putusan MA nomor 138K TUN 2001. Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan pemberhentian seorang PNS karena dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Putusan ini menegaskan kewenangan PT UN untuk melindungi hak-hak warga negara dari keputusan administrasi yang sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu mengenai pengadilan militer. Yang pertama yaitu
memiliki dasar hukum terdapat pada pasal 28 ayat 2 UUD 1945, menegaskan adanya peradilan militer dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menjadi dasar khusus yang mengatur peradilan militer mulai dari organisasi, kewenangan, hingga tata cara beracara. Selanjutnya yaitu UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya, mengenai perkara yang diadili. Peradilan militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. Jenis perkara meliputi tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI seperti pencurian, penganiayaan atau narkotika, tindak pidana militer yaitu pelanggaran yang hanya berlaku dalam konteks militer, misalnya desersi, meninggalkan dinas tanpa izin, insubordinasi, membangkang perintah atasan, dan pelanggaran disiplin militer lainnya. Selanjutnya yaitu contoh putusan. Putusan Mahkamah Militer 2-1 Yogyakarta nomor 15K garing PM 211-AD-4-2013. Contohnya, seorang prajurit TNI AD dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan desersi, yaitu meninggalkan kesatuan tanpa izin lebih dari 30 hari. Putusan ini menunjukkan kewenangan absolut peradilan militer dalam menegakkan hukum bagi prajurit yang melanggar aturan disiplin militer. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari putusan terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang pertama itu adalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut, itu saya mengambil pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 40 pada data umum 2024 tanggal 5 Maret 2025 dengan penggugat baik dari Citra Dewi dan tergugat. Yang pertama itu adalah Suci Astia, yang kedua Denta Agresti Ristiandri, yang ketiga Kesha Griselda Yasmin, dan yang terakhir Afidan India Sabela. Turut tergugat Haji Amingiridin dan Gus Mulyadi. Putusan nomor 40 Perdata Umum 2024 Pengadilan Negeri Bengkulu dengan klasifikasi perdatawan prestasi tanggal daftar 30 Juli 2024 dengan hakim ketua yaitu Edi Sanjaya Lase, hakim anggota Yongki, dan hakim anggota Muhammad Iman dengan panitera pengganti Riza Nurlairi. Selanjutnya mengadili 1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara aktual. Dan yang ketiga, menyatakan eksepsi tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 selain kompetensi absolut tidak dapat diterima. Yang keempat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp860.000. Tanggal dibacakan putusan yaitu pada tanggal 5 Maret 2025. Selanjutnya, kompetensi relatif. Saya mengambil pada putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung nomor 293 Perdata Umum 2024 tanggal 16 Juni 2025 dengan penggugat hadiri tergugat Muhammad Fauzan Rahman. Turut tergugat yang pertama itu ada Haji Mahfud HM Nuer, yang kedua ada Nur Hayati Dewi, dan yang ketiga Minardi. Putusan nomor 263 Perdata Khusus 2024 Pengadilan Negeri Balai Bandung dengan klasifikasi perdata perbuatan melawan hukum dengan hakim ketua Jasail, hakim anggota Neni Ekawati Barus, dan hakim dan RR Dewi Lestari Muroso dengan panitera pengganti Iman Sapiedman SMN dengan mengadili yang pertama mengabulkan eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif atau kompetensi relatif. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Balai Bandung tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 263 Perdata Umum 2024 Pengadilan Negeri Balai Bandung. Dan yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.363.000 dengan tanggal dibacakan 16 Juni 2025. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Video presentasi dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Bener nggak sih? Kelompok 7